ranahnya internal, WA-nya kan ya berarti dari itu WA internal. Jadi kami juga masih mengkaji apakah benar-benar itu WA dari pejabat pejabat Bupati Buru atau tidak. Jadi kita masih mengkaji kepastiannya apakah benar itu dari, karena itu WA-nya WA dari internal OPD-nya, bukan langsung secara terbuka umum dia menyampaikan bahwa wartawan, tapi otomatis ada kalimat wartawan di dalam, pasti kami juga akan lihat itu. Tapi kalaupun itu benar dari yang bersangkutan, bagaimana sikap PJTI? Jadi pasti akan melakukan sikap yang lebih keras lagi karena dia pejabat publik. Apa itu ketua? PJTI akan melakukan sikap yang lebih keras karena dia pejabat publik, ya harusnya memberikan contoh. Bersama dengan Aji untuk laporan teman-teman Moloka TV di pihak kepolisian nanti. Jadi PJTI tetap mendukung dan kami secara langsung juga menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh ajudan Gubernur Maluku ini sangat bertentangan dengan undang-undang pers. Maka itu kami mencegah keras tindakan yang dilakukan, karena di dalam proses peliputan itu jurnalis juga dilindungi oleh undang-undang. Salah satu tindakan pidana yang dilakukan oleh ajudan gubernur ialah merampas handphone dan kemudian menghapus materi liputan yang ada di dalam handphone milik saudara Sofyan, kontributor Moloka TV. Jadi di situ meskipun dia mau melakukan klarifikasi bahwa dia telah mengembalikan gambarnya, tapi di dalam gambar itu kita sudah cek bahwa faktanya gambar itu tidak utuh, dia sudah sortir. Jadi ajudannya itu telah menyortir sebagian video yang pada saat keributan, pada saat gubernur menyampaikan kalimat-kalimat yang tidak etis itu telah dihapus. Jadi tidak lagi utuh apa yang direkam oleh Sofyan pada awalnya. Dan terkait dengan pelanggaran itu, nanti pasal-pasalnya akan disampaikan oleh Sekretaris PJTI Pak Jaya Barat. Silakan Pak. Di Maluku memang akhir-akhir ini makin terpuruk, lalu kemudian diperkuat dengan kasus menghalangi wartawan Moloka TV yang sementara liputan, yang sementara melakukan liputan oleh ajudan Gubernur Maluku. Setelah mendapat kabar, lalu kemudian internal dari IJT melakukan pemetaan secara khusus bahwa apa yang dilakukan, sikap mau tindakan yang dilakukan oleh ajudan Gubernur Maluku sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang kebebasan pers. Patut memang sebagaimana yang disampaikan Ketua Haji bahwa undang-undang ketika diketuk itu harus diikuti. Tidak ada alasan bahwa tidak tahu dan lain. Lalu kemudian sebagaimana pernyataan sikap yang kami keluarkan, kenapa dia bertentangan, sebagaimana yang kita lihat itu sikap dari ajudan Gubernur Maluku itu bertentangan dengan pasal 4 di Undang-Undang Pers. Pasal 2 ayat 2 terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran. Karena padahal dia melakukan itu upaya penyensoran, artinya dia mensortir lalu kemudian dia tidak mengirimkan, meskipun dia hapus tapi lalu kemudian mengirim ulang, tapi tidak dalam satu rangkaian yang utuh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.